Asik Anak Muda. Obrolan kita kali ini tentang Indie Medan. Indie Temanya Medan, Bu. Indie Medan, Bu. Iya, jadi ini udah rame-rame. Di sini ada siapa aja sih hari ini, Bang? Ada Doni, dia gitaris Bloomin, Yes. dan Afif, gitaris Garside. Yes. Sementara yang lagi UTW ada teman kita satu lagi, Oh, masih dirahasiakan. Oh, masih dirahasiain Iya. ya. Oke, berarti ini teman-teman indie semua ya? Iya, Indie band. mereka semua ya, menempuh jalur indie ya, walaupun Oke. genrenya berbeda dan eranya juga berbeda. Doni sudah lebih duluan ya, di tahun berapa Don ya mulai indinya? Kalau mulainya tuh dari awal-awal 2001 udah mulai ngeband bareng sama namanya Bloomin gitu. Oh, oke. Jadi satu lagi nih agak telat ya datangnya ya hari Iya, ini ya. iya biasa. Oh iya, kok telat? Ngomong telat tadi ya. Gina kok tumben nih nggak telat, biasanya telat terus. Kayak gini sering terlambat aja Bang buat Oh ya. memang iya. Oh enggak. Oh. Perasaan Abang deh yang semalam terlambat. Iya. Iya. Pasti ada yang buat nggak telat nih. Ya kan? hari Apa? ini karena sahur, Oh. jadi kan bangunnya pagi, Iya. jadi nggak tidur lagi, Ah. makanya kita semangat deh pagi hari ini. Oh iya. Ngomong-ngomong sahur puasa kan hari ini? Puasa, abang-abang puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah sahur sih. puasa. Selamat puasa buat Bang Arif dan abang-abang semua ya. Selamat puasa juga buat pemirsa TVRI Sumatera Utara. Halo, selamat pagi. Nah, ini hari pertama puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankan. Semoga hari pertama puasa ini tidak ada yang tempus, nggak ada yang buka puasa siang-siang ya. Dan tahan puasanya sampai maghrib. Doanya itu. Doanya itu ya, jadi Karena kan harus menjalankan hari dengan semangat. Iya. Ya. Karena kan kok puasanya biasanya agak lemes ya. Iya, betul. Iya. Jadi harus disemangatin dong. Biasa gitu kalau hari pertama biasanya agak susah ya Bawaannya, untuk membangun pemanasannya gitu. Kalau misalnya udah pertengahan udah lumayan terbiasa. Iya, Tapi benar. harus tetap karena hari ini di Pagi Medan obrolan asik anak muda kita menemani seluruh pemirsa yang ada di rumah. Jadi harus semangat untuk menjalankan puasa di hari pertama ini. Oke, ini teman-teman band indie ya. Berarti keren banget dong musik-musiknya. Boleh kita dengerin suaranya dulu? Nyanyi dulu pagi-pagi. Kalau Doni dimulai dari 2001 tadi ya. Iya. 2001. Ngomong-ngomong apa kabarnya nih? Gimana kabarnya? Alhamdulillah kalau saya sendiri alhamdulillah sehat, teman-temannya mudah-mudahan tetap sehat juga. Ya, teman-teman nonton kan? Nonton. Nggak nonton nanti dipisahin manggungnya. Potong honor. Bang Afif, gimana? Ya, Puasa alhamdulillah. ya? Ya, alhamdulillah puasa, Alhamdulillah. sehat. Oke, nah gimana tadi abang mau nanya apa ya? Oh iya, masalah musik indie di Medan nih ya. Doni yang lebih duluan. Ini kan dari era ke era nih. Betul. Jadi gimana sebagai seniornya Afif ya? Karena gitu Afif kemarin dengarnya gini. Ketika Afif SMP dia sudah dengar lagunya Bloomin gitu. Oh, oke. Berarti Makanya- inspirasi untuk musik sendiri kali ya? Ya, salah satu lumayan lokal heroes lah kalau kita panggil. Iya. Kalau misalnya Oh, band oke, lokal oke. heroes ya. Jadi Iya, dulu iya. kan masih waktu rekaman tuh SMP kan. Iya. Jadi kan kalau di studio recording itu ada kayak pintu ada stiker-stiker kan. Wajib ya. Terus biasanya kan lagu-lagu lokal kan diputar. Iya. Salah satunya ya Bloomin gitu. Jadi udah Oh. gaung Bloomin tuh dulu waktu SMP udah. Iya gede sih, lah. Gina juga sih gitu. Ketahuan kita masih muda ya. Maka nggak bisa ngeles juga ini katanya mau bilang agak muda. Ini bukan jebakan Batman ya, Iya. tapi jebakan umur. Tapi kan Bloomin kemarin tampil kan di Iya. ini kan. Di PRSU. PRSU. Iya. Itu katanya udah sempat vakum ya kemarin belum. Sempet iya sih kalau dibilang vakum agak sih karena masing-masing udah mulai punya kerjaan, punya kesibukan masing-masing yang jadwalnya ya kemungkinan yang kalau biasa dulu jadwal ada tawaran Senin Jumat di gas ya sekarang kayak pure Saturday lah, betul-betul weekend Sabtu Minggu yang lain udah pas memang ini gas baru digas. Oh, bukan Pure Saturday Band gitu kan? Iya, yang di Bandung ya. Yang di Bandung. Karena kan mereka juga indie ya. Bener indie. Itu juga salah satu ininya influence-nya kami juga sih. Oh, dari belum. Wow, luar biasa. Ya memang kalau kita lihat ya, pasti teman-teman di rumah juga pada tahu ya bahwasannya
eksistensi band indie di Medan ini selalu konsisten dari dulu sampai sekarang, apalagi mereka yang memang benar-benar berjuang sama-sama dari awal untuk bisa membangun bandnya sendiri, ya, untuk bisa memberikan karya-karyanya dengan genre musiknya masing-masing. Dan uniknya kadang gini, bukan cuma membiayain bandnya sendiri. Apa tuh? Sampai-sampai mereka membuat panggung sendiri gitu. Wah, luar biasa. Iya kan, ya. jadi beberapa anak band kumpul, mereka buat acara yang manggung ya mereka juga gitu. Oke. Gitu ya? Berarti yang Belum nonton ya? mereka juga. Enggak, itu kan Yang mereka nonton punya memang punya pasar-pasar ini ya, sendiri punya berarti memang benar-benar untuk bisa memberikan karya-karya sendiri buat panggung sendiri juga ya. Wah, luar biasa ya. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu pagi-pagi ini. Luar biasa. Nah, ngobrolin soal musik indie nih di Medan. Boleh ceritain kan Bloomin pastinya memang udah lama banget. Dari tahun berapa? Awal 2001. 2001. Berarti udah berapa tahun ya? 3 tahun lah. Biar bisa bilang beda tipis. Udah belasan ya. Jadi 2 tahun. Udah belasan tahun ya. Jadi gimana nih proses perjalanan band indie dari dulu sampai dengan sekarang nih menurut Bang Doni sendiri? Ya mungkin awalnya sih sama kayak anak band yang lain ya. Mungkin nonton gigs, nonton acara, keren nih kayaknya dia ngeband ini. Ya pelan-pelan kumpul sama temen. Awalnya sih Bloomin tuh temen permainan semua, temen satu jalan di rumah gitu. Coba ikut ngisi acara 17-an. Oke. Mulai naik, ikut yuk festivalan ini. Ikut festivalan sampai akhirnya di 2004 datang juga bosen mainin lagu orang terus nih ya, karena manggung sering tapi bawain lagu orang terus gitu. Kapan sih kita punya karya Lagu sendiri gitu. Makanya akhirnya kemarin pun sebenarnya 2004 sepakatnya ayo buat album yuk, ini terakhir lah, kalau misalnya pun gak ada progres juga bubar barisan masing-masing yuk gitu. Ternyata ya 2004 tuh buat album, antusiasnya alhamdulillah ya sampai sekarang sih jalannya. Wah. Jadi kalau 2004 awal album pertama Bloomin. Sekarang udah album keberapa? Alhamdulillah masih itu, tapi single terus jalannya. Ada 2 kali kompilasi nasional. Wow. Di bawah Musika. Wow. berarti Luar sudah biasa. masuk major ya? Major label. Belum juga, Belum juga ya? balik lagi dari kompilasi itu sampai sekarang akhirnya cuma 2 band yang dikelola sama mereka. Habis itu ya bandnya balik lagi Ki. Karena pada saat kita masuk di ke kompilasi itu label berharap kita udah ready industri, jadi mereka nggak mau peduli dengan masalah tetek bengek di dalam itu gimana, ini daunnya bandnya udah ready, siap jual. Oh, udah. berarti memang pengen masuk major sebelumnya? Ya sebenarnya kalau pengen, kayaknya impian semua band pengen masuk ke major itu. Oke. Kan. Tapi sebelum kita bahas itu lebih lanjut ya, lebih dalam, ini kalau Afif sendiri Garside, bandnya Garside ya, udah berapa lama tuh? Jadi sebenarnya kalau boleh cerita dulu kan, aku dari SMP main musik kan. Iya. Jadi ada 11 tahun mungkin lebih lah ya. Oke. Lumayan. Kalau ya udah gitu lah. Jadi waktu SMP kan dengar Bloomin segala macam. Terus memang betul kata Bang Doni itu, lu waktu SMA lah, aku zaman anak festival. Jadi itu di mana-mana pasti ada, dari pemerintah, di mana pasti ada festival gitu kan. Itu zaman festival lah. Kemudian aku dulu alhamdulillah dapat kesempatan diproduserin jadi ada album solo. Jadi kayak gitar instrumental gitu kan. Itu namanya Piturum yang produserin gitu. Itu tahun 2013 tuh. Jadi rilis album solo, aku pernah main depan Bang Doni juga, gitar juga lah. Main depan Bang Doni kan gitu di salah satu tempat gitu lah. Begitu sama kayak Bang Doni juga kan, Garside ini ceritanya dari band reunian sebenarnya dari SMP. Kayak memang kalau misalnya betul-betul Berarti udah lama ya? Dari kalau SMP aku udah lama, cuman kalau Garside dari 2016 gitu. Oh oke. Berarti tapi dari dulu memang band indie ya, tapi dengan nama yang berbeda. Jadi betul Jadi sih. kalau melihat perjalanan musik indie ini gimana? Kalau misalnya di Medan? Iya, jadi berangkat dari Garside itu kan sebenarnya kan ceritanya. Terus kemarin pun jadinya
2016 tuh rencananya kan pengen buat lagu yang major gitu kan, tapi ujung-ujungnya masuk ke indie, terus masuknya ke WTF. WTF tuh ada kayak festival nasional gitu, yang kemarin presiden kita Jokowi juga datang ke sana gitu, jadi sampai situ juga mainnya. Nah kalau bicara masalah indie nih ceritanya kan, Iya. saya sendiri pribadi ngerasa bahwa banyak orang yang mau bilang kalau dia tuh indie. Jadi aku sering diskusi sama teman-teman dan senior-senior aku kayak Bang Doni juga gitu kan. Banyak orang yang mau bilang indie gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi susah memang mendefinisikan indie itu apa sebenarnya gitu. Kalau dulu kalau dari observasi aku ya, dulu tuh indie sebenarnya kalau dulu ada pertempuran antara major atau indie gitu. Indie, Jadi benar. aku nggak mau nurut sama label, aku mau idealis bikin lagu sendiri, Iya. aku indie gitu. Terlepas genrenya apa. Iya, terlepas genre apa, mau itu underground mau apapun. Iya. Aku indie, merchandise sendiri ngurus, gig sendiri ngurus, publikasi semua ngurus sendiri. Iya. Tapi kalau di sekarang ini, indie itu udah mulai lebar. Jadi indie sekarang udah ada namanya indie rock, indie pop. Jadi sekarang definisi pertama itu kayak yang battle sama major kan berarti. Yang kedua kan masalah aliran, jadi ada indie rock, indie pop. Nah kalau yang ketiga menurut aku sih indie itu juga masalah lifestyle dan budaya gitu. Kalau mungkin luar ada namanya Billie Eilish, nah dia tuh Iya. kayak ngelawan arus mainstream, nah Iya. seperti itu. Jadi passionnya tetap di indie gitu ya. Iya. Jadi makanya banyak ini sih, banyak pertimbangan orang untuk bisa mendefinisikan indie ini sendiri ya. Kalau kita lihat, karena Benar. kebanyakan sih kalau yang namanya indie mereka beranggapan oh aku idealis nih, aku musikku rock, ya udah rock aja gitu. Memang sih harus memang tetap di genre masing-masing, tapi memang dia nggak mau untuk bisa masuk ini ya ke label ya. Walaupun sebenarnya kalau kita cerita musik, setiap band yang menghasilkan karya itu pasti idealisnya mereka, pasti idealisnya mereka. Tapi kan memang rata-rata kan impian semua orang sih pengen terkenal, jadi pengennya masuk label, pengen supaya musiknya didengar semua orang gitu, nunjukin karya-karyanya. Karena Gitu ada juga band yang dia udah besar tapi tetap ada di jalurnya, maksudnya di indie gitu. Indie. Oke. Seperti boleh ya RK ya. Iya. Nah, mereka sangat konsisten gitu. Bahkan paling teduh itu mereka tetap ada di indie sebenarnya. Cuma makanya kemarin Benar-benar. terjadi gontok-gontokan begitu mereka major dan panggungnya sudah sangat Besar. banyak, langsung ada yang keluar. Malah band sekelas Sheila on Seven balik ke indie kan. Nah, selepas dari Karena sekarang bukan bicara industri agak untuk major agak susah ya, karena pembajakan banyak, Iya. apa banyak, makanya sekarang indie lebih hidup. Kalau nggak salah seperti itu, Don. pasti itu. Karena memang sebenarnya kalau apa ya, kalau kita cerita major kan memang secara produksi atau secara itu ada aturan-aturan yang mereka Iya, buat sendiri iya, gitu. iya. Kalau kita di indie nggak ada aturan yang memang harus A, B, C, D, nggak Iya. ada, mau dari Z dulu pun nggak ada masalah gitu. Sesuai dengan kondisi kebutuhan band Cuma itu tadi. masalahnya kan indie di Medan ini kan gini, bandnya terus nambah gitu. Bahkan dari band senior nggak masih aktif aja, sementara juniornya tumbuh terus. Itu gimana menurut kalian? Kalau itu sih kami seneng sih, apalagi kalau udah pernah lihat nonton Garside. Saya juga fansnya Garside ini. Jadi bahaya nih bandnya nih. Saling ngefans ya. Oke. Karena gimana ya, perkembangan musiknya sendiri di Medan juga nggak kalah dengan dari luar kota Medan, apalagi yang di Pulau Jawa gitu. Cuma memang wadahnya sih, tempat kayak gigsnya kita yang mulai apa ya, kurang sih bilang sebenarnya. Sampai yang kayak tadi dibahas bahwa sampai anak bandnya sendiri ngumpul buat gig sendiri gitu. Untuk ibaratnya patungan buat bawa alat sendiri gitu. Di mana ya, atau di mana buat gig sendiri untuk supaya apa sih? Supaya untuk Ada wadah gitu ya. wadah untuk menyalurkannya biar survive gitu. Sekaligus menunjukkan eksistensi. Eksistensi. Ini masih ada nih bandnya. Berarti gitu. kesulitan band indie ini sebenarnya untuk wadah mereka manggung sendiri ya, agak Bukan susah cuma ya. sekedar wadah aja. Jadi? Kadang kok berbicara Untuk masalah honorarium juga. honorarium juga. Itu Oke. yang sering jadi masalah gitu. Masalahnya dalam artian Doni bisa lebih menjelaskan dengan pengalaman yang lebih sering. Iya. Iya ya. Gimana Bang? Iya. Agak susah juga kan. Karena memang Coba kayak mana sekalian ya? curhat lah di sini ya, nggak apa-apa. Curcol. Karena sih sebenarnya musik itu kan awalnya kita bermusik bukan cuma karena cerita tentang honor itu tadi sih sebenarnya, tentang gimana kita di atas panggung menghiburnya itu kembali lagi kan. Cuma memang
untuk di Medan ini agak sedikit unik lah, unik. Uniknya? Uniknya ya gimana ya? Gigs jarang gigs. Kalau gigs tuh jarang, tapi sekali ada bisa jadi kita manggung juga nggak ada dibayar gitu. Alasannya bantu promo lah, begini lah, macam ya. Alhamdulillah sampai sekarang di Medan tuh masih ada yang kayak gitu-gitu gitu. Entah mungkin itu kan gimana dasarnya ya. Tapi apa sih yang membuat band indie ini bertahan? Padahal sebenarnya kan banyak kesulitan-kesulitan yang dialamin gitu. Apa sih yang membuat kalian solid gitu, tetap memberikan, Tetap mau. Apalagi yang musik-musik indie ini memang enak-enak didengar. Terus Iya. memang juga fans-fansnya juga banyak kan Masa di mereka Medan punya ini. masing-masing. Gimana? Kalau dari Blooming sendiri karena pada apa ya? Kenapa masih ini apa? Personilnya ganteng-ganteng gitu. Salah satunya, ya. Kemarin milihnya gini sih sebenarnya. Oh ya, oke. Jadi gimana? Kalau untuk Buat bertahan nih. masih bertahan itu sebenarnya apa ya? Pada saat bertambahnya kegiatan tanggung jawab cuma musik ini yang bisa bikin kita masih waras sih. Masih apa ya? Ada kenikmatan tersendiri pada saat kita bisa bermain musik dan memainkan musik yang kita senengin. Iya. Dan ternyata orang seneng. Nah itu double rasanya kan. Berarti kan bukan cuma sebatas itu aja ya, maksudnya kita main hanya sebatas hobi. Iya. Berarti bukan nggak ada yang mau lebih jauh lagi misalnya. Sebenarnya siapa sih band yang nggak pengen eksis dalam arti kata buat album? Karena kan sebenarnya musisi hasil tertingginya ya karya. Iya, kan? karya Gitu. benar. Cuma memang pada saat berkumpul, karena kan band itu bukan cuma seorang kan, ngobrol pertimbangannya apa pada saat kita ngeluarin album, bagaimana cara mendistribusikannya, bagaimana cara kita promoinnya, itu yang memang kadang-kadang masih terkendala lah, satu dan lain hal. Tapi kan memang radio juga banyak, sosmed juga banyak, Iya. dan kalau Gina lihat sih banyak event-event gitu sih di Kota Medan ini. Kenapa nggak indie kesana juga? Memang nggak mau komersil gitu, memang dibatasin juga untuk bisa manggung di beberapa event. Kalau kendala kadang-kadang kalau di gigs besar malah kita lebih repot sebenarnya. Kayak makin besar itu panggung, makin banyak aturan yang nggak bisa kita mainkan di situ. Misalnya gitu kita diundang, padahal acara besar nih, mereka bisa apa ya? Nggak mungkin kita bawain lagu kita sendiri. Padahal seharusnya sudah bisa kita membawakan lagu sendiri kita di atas panggung itu untuk menghibur kan. Berarti disuruh mengcover gitu. Kebanyakan, apalagi kalau misalnya kita udah sekali naik panggung banyak 5 list nih, song listnya 5, Oke. 5-5-nya bawa lagu sendiri. Ya insya Allah event ke depan nggak diundang lagi ya. Jadi gitu. diharapin kita mengcover terus. Iya, gitu. diharapin kita mengcover terus dia. Iya, berarti sebenarnya itu ya menjadi kendala kenapa memang band indie jadi wadahnya hanya bisa panggung sendiri, karena Iya. memang orang-orang pengennya juga musik cover ya. Gersite sendiri gimana? Kalau ini kan bandnya udah ganti-ganti juga, beberapa udah masuk band sana sini ya, dan terakhir Gersite ya. Ya, Ya, jadi ya, sama juga kesulitannya atau gimana? sebenarnya kesulitannya gimana ya kalau masalah band indie ini ya kayak tadi sebenarnya nih tiap orang tuh kan punya interest, maksudnya kayak punya minat masing-masing kenapa mereka main musik kan gitu. Ada yang cari duit, ada yang Iya. hobi, ada yang kepuasan gitu. Jadi kalau balik lagi kenapa ditanya gimana Garside, ya sebenarnya kalau boleh jujur di era sekarang ini misalnya band itu biasanya naik gara-gara media gitu. Semua pengen keren di Instagram dan YouTube. Iya. Katanya kalau sekarang pun kita bisa lihat Instagram tuh udah kayak KTP sekarang. Iya. Jadi kalau kita mau ngejudge band orang, misalnya band Banana Split Bang Endro misalnya gitu, kita lihat Instagram itu kan, Iya. kan kita bisa lihat gimana track recordnya gitu. Iya. Nah, pada dasarnya sebenarnya band ini pingin keren seperti itu mungkin ya. Tapi aku setuju dengan Bang Noni ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya semua band ini tuh pingin idealis, pingin punya karya sendiri, aransemen sendiri, nggak dibatasin, dan semua orang ikut nyanyi gitu, semua orang ikut mengapresiasi karyanya. Iya. Kalau gini, dulu kita di Medan nih punya wadah radio ya, suka mutar di lagu indie, bahkan sampai ngundang band indie live Betul, di betul. radio ya. Ya. Sekarang
masih ada nggak? Tinggal Atau wadahnya? Tinggal beberapa sih, tinggal beberapa yang dulu masih ada. Kalau dulu ya senangnya sih kita ngerasai zaman emasnya di Medan gitu. Di Medan tuh pada tahun 2003-an ke atas sampai 2009 itu band Medan adalah tuan rumah di kampungnya sendiri. Iya. Jadi sebenarnya itu juga dulu aku sering dengar lagu band-band indie Medan dari situ, dari dengar radio. Sekarang kayaknya kita sudah kehilangan itu. Dan kembali masing-masing ke medsos ya. Benar. Medsos kan punya trik, nggak semua orang bisa mengelolanya dengan baik. Bahkan ada band yang band indie lagunya enak, tapi karena kita nggak pernah dapat lagunya, info lagunya, ya tetap aja nggak kedengaran ya. Kan artinya kan perlu wadah ya, perlu wadah untuk band-band indie Medan ini. Harapan kalian lah, perlu nggak pemerintah daerah gitu atau pemerintah kita mencampuri urusan band indie ini? Seharusnya perlu kali lah Bang, karena ada bagian mereka yang di situ. Karena kan kalau dari bandnya sendiri gak usah diragukan lagi. Setiap tahun mungkin dalam setiap hari ada selalu muncul band-band yang baru dengan genre baru. Karena bisa jadi kan selama ini kadang kan orang berpikiran bahwa dari musik itu konotasinya jelek dulu. Kalau anak band itu kan pasti kalau nggak ngerokok, narkoba, dengan lifestyle-nya, gonta-ganti cewek. Doni juga. Waduh. Ada kartu lagi masih. Karena Masih banyak kartu yang bisa dibuka nih Don. Iya. Karena gimana ya? Ada pengen kita ya apa ya? Kalau misalnya band pun bagus, kalau misalnya nggak dapet rutin panggung yang stabil, ya susah juga sih. Karena kan namanya ngeband itu pasti live, kita main panggung, bukan hanya di kalau bagian kayak medsos itu kan kalau saya pribadi itu bagian promo gitu. Sedangkan jadi, namanya main musik kan atmosfernya sangat berbeda kan, berbeda bener. Ya mungkin kalau dari sisi promo mungkin kayak misalnya kita sekali manggung gitu, ada berapa video, berapa lagu, itulah jadi bahan untuk promo di Instagramnya. Tapi habis itu kan kadang-kadang untuk dapat panggung atau gigs itu lagi, kalau nggak dari memang lingkungan yang kita bangun sendiri, ngarepin orang lain, itu yang agak ini nunggu terus. Nunggu terus ya. Sebelum solusi ya, sebenarnya kalau misalnya bicara musik indie ini memang kalau dibilang idealis, kalau menurut Gina ya, kayaknya iya sih. Karena memang kan misalnya nih Bloomin bawain lagu pop, terus Gerside bawain lagu rock. Pastinya mereka nggak mau bawain lagu lain kan, genre lain atau apalagi cover kan, yang itu membuat makanya kesulitan untuk bisa dapat tempat manggung atau wadah itu sendiri kan. Apakah memang gitu atau memang kalian memang ya udah pop musik-musik lain bawain juga gitu? Bawain, tapi kalau kami sih ya pernah sih di acara satu gigs gitu. Kami lebih suka kalau misalnya bawa lagu orang mengcover dari lokal hero sendiri. Jadi pernah kami juga bawain lagu dari abang-abang kami, Morbid, dari Mahameru. Kami recycling lah gitu. Dengan versi Bloomin-nya. Pengennya gitu. Juga tetap musik indie juga ya. Gitu. Ada juga sih. Ada kemarin aku stalking di YouTube-nya, mereka bawa lagu Andra and the Big Boys. Ada Big Boys. Iya. Cuma Garside kemarin belum sempat nyari. Fokus kemarin kepada Bloomin. Musik indie, band indie di Medan nih banyak nggak? Banyak ya. Buktinya nih ada di sebelah masih ada nih kan. Iya, banyak lah Bang. Apa ada komunitas yang misalnya kalau misalnya musik rock aja nih band-bandnya ini, terus musik pop ini aja bandnya ini komunitasnya masing-masing, atau memang kadang kan memang komunitas ini memang membuat jadi kayak perselisihan ya, pertandingan sendiri. Apakah memang di Medan juga ada komunitas atau ada pertandingan gap gitu nggak ya? Musik untuk bagian band indinya aja gitu. Gimana? Berlomba-lomba atau gimana? Kayaknya
kalau komunitas memang ada ya, gitu. Komunitas misalnya ada komunitas blues ya, kemarin juga ada komunitas jazz, bahkan ada komunitas gitar, komunitas bass tuh ada. Tapi komunitas dan band indie itu dua hal yang berbeda gitu. Kalau bicara band indie, kita bicara skena namanya. Oh gitu. Skena. Jadi misalnya ada skena band yang ini, ada skena band yang itu. Nanti misalnya skena itu biasanya nama tempat sih. Jadi misalnya tempat di Pituru misalnya, nanti ada band-band dari mau itu jazz, mau itu apapun bisa masuk ke situ. Tapi itu namanya skena gitu. Kalau festival sendiri Udah. sekarang udah jarang ya? Atau gimana? Iya, karena sebenarnya antara festival sama dengan band indinya sendiri arahnya beda. Oh beda ya? Soalnya kemarin itu ya, Gina kan anak band juga dulu. Ya. Dulu sempat. Lebih lama atau 78 nih. Iya, dulu kan aku sama Ranting tuh. Dedi ya. Ya, Wafer. Nah, jadi sempat buat beberapa single-single gitu kan. Terus ikut festival. Jadi dari festival tuh Nggak lulus. Iya, hampir menang loh, hampir. Masuk 10 besar loh. Sempat kemarin ada kan yang kayak brand rokok gitu sih kemarin kan. Jadi dari situ Gina kenal beberapa band-band indie di Medan yang memang mereka punya karya-karya masing-masing. Dan itu memang ngelihat wah luar biasa ya, musik-musiknya enak-enak loh. Cuman memang gak ngerti kenapa masyarakat ini banyak yang kayaknya masih kurang ya pengetahuan, kurang mendengar musik-musik indie itu sendiri sih gitu. Kalau Gina, pengalaman Gina sendiri Karena gitu. itu tadi mungkin wadahnya nggak wadah siarnya ya. Bener, karena kayak ya kalau boleh bilang kayak contohnya dulu proses marketing untuk promosinya itu tadi kan kayak pernah kita lihat dulu contoh sampel Kangen Band gitu. Kalau kita bilang dibandingkan dengan musikalitas dari semua band kan susah, tapi mereka setiap hari ada di radio, ada di tempat jual di bombardir kuping kita. Terakhir ini pun kalau bisa tidur bukan baca doa apa ya kan, sebelum baca doa tidur awak dengerin lagu Terngiang itu. Memang Dan itu ternyata trik. bagian dari ini. Seperti gini, kalau kita dulu di Glodok gitu ya, ada tempat jual CD bajakan. Ada penampungnya itu, lagu-lagu misalnya ada band ini, band ini, band ini. Jadi nanti itu dibayar, Yang diputerin supaya lagu mereka diputar terus. Itu kan jadi seperti racun gitu. Benar. Sementara di zaman sekarang ini kan sudah jarang orang jual-jual CD bajakan. Yang fisik. Musik itu udah lebih kepada personal ya. Benar. Betul. Dia bisa dengar di MP3 ataupun di mana gitu kan. Iya. Jadi nggak ada lagi wadah untuk meracuninya. Nggak gitu. ada. Pernah cari solusi nggak sebelumnya? Kan ini kan udah kayaknya kurang kan wadahnya. Pernah nggak coba untuk bisa membangkitkan kembali? Atau memang band indinya ya udahlah logo aja gitu kan? Benar. Gimana ya? Kalau saya tuh masih yakin sih band-band masing-masing band itu punya teknik sendiri, punya gaya sendiri untuk promosinya. Cuma memang selama ini ya masih band itu sendiri yang berusaha untuk survive, nggak ada pihak-pihak lain yang menyambutnya itu tadi. Pun kalau misalnya band itu berhasil, ya itu memang benar-benar pure-nya dari band itu sendiri menemukan rumusnya supaya mereka akhirnya bisa naik ke atas itu tadi. Padahal kalau secara kita bilang skill Iya. hidup rata-rata juga sudah lumayan ya. Waduh. Jadi nggak seperti kayak tadi bilang Gina, kan proses ya, ada melalui festival. Festival itu kan pasti kita diseleksi. Bukan yang tiba-tiba ujuk-ujuk tampil keluar album gitu kan. Kan festival juga butuh mental kan. Iya, kalau menurut kalian seperti apa gitu band di Medan yang memang apa perlu festival itu atau ya udah dia bisa berkarya aja gitu. Afif gimana? Kayaknya itu sebenarnya tuh kayak ini sama dengan kayak gini nih, kalau misalnya lihat musik sekarang. Kayaknya ngerasa nggak sih musik sekarang tuh drum tuh udah jarang kedengeran kan? Drum, gitar kan semua udah pada EDM, elektronik kan? Iya. Dulu zaman boy band, ya nggak sih? Iya, kalian tadi muter kesana kan Kacau muter. memang Afif jadi boy band. Wah. Tapi sekarang kalau kita lihat dulu kan boy band kan kayak Westlife gitu Iya. kan. Sekarang tapi kan kayak K-pop kan baik lagi kan. Artinya mungkin ada perputaran. Kita nggak tahu, mungkin beberapa tahun ke depan anak festival masuk lagi gitu. Tapi kalau saya lihat sih memang ujung-ujungnya semua wave sih, ujung-ujungnya kayak apa ya, perputaran, pergantian, culture udah berubah gitu. Dan itu sebenarnya memang nature, misalnya udah alami gitu, nggak bisa kita bilang mau gimana lagi gitu. Karena juga banyak band-band yang besar karena festival kan, dulunya indie kayak The Massive ya, Geisha kan dari
Oh, dari iya. festival kan, makanya sekarang bisa. Cuma bedanya kayak kalau misal festival kita lokal kan memang tujuan goalsnya tuh nggak sama seperti yang kayak Geisha ikuti kan. Kebanyakan di sini kan festival di Medan ya udah untuk dapat best player ini nggak ada kedepannya apa. Dulu ada itu kalau nggak salah namanya Siblong itu kan dan cuma satu itu enggak, Iya. dari Siblong 1 sampai 9 itu kan mereka dikirim ke Jakarta, nanti di sana diikuti Lok Zilebur ya. Lok Zilebur. Dulu Iya. hasilnya kayak banyak ya, jambrut, power metal itu banyak. Tapi mereka genrenya khusus rock ya. Iya. Sementara yang kayak pop ini kan nggak ada. belum. nggak ada pun Nah, nggak ada. kalau di Medan sendiri kayak gini, ada nggak yang kalian pernah punya inisiatif buat kompilasi gitu, band-band Medan sendiri? Ada, pernah kok. Biasa sih itu lebih sering kejadian di komunitas biasanya. Oh. Komunitas tuh sering, misalnya dia punya karya kan digabungin. Tapi kalau misalnya dalam band itu juga ada gitu. Misalnya kayak kalau boleh sebut kan Medan Teriak misalnya, itu kan gabungan dari beberapa band gitu. Iya, Bang Berlin. Jadi ada inisiatif orang-orang untuk kompilasi itu ada. Dan kalau boleh aku bilang sih silaturahmi antara band di Medan itu ada gitu. Iya. Dan kalau tadi pertanyaannya gimana sih solusi supaya indie mungkin naik, ya itu seperti kata Bang Doni tadi bilang, kita udah punya mekanisme untuk promosi sendiri gitu, dengan saling support kan. Kayak dari Instagram kan misalnya band A nampil itu kan heboh semua langsung. Iya. Kalau bahasa sekarang ngebuzz, jadi kayak Iya. ditampilin semua kan siapa yang lagi nampil gitu. Terutama kalau Afif yang ngebas ya, Asli. followernya banyak. Wah. Kalau Masih Ala biasa. yang ngebas followernya cuma lempul. Afif lempul 1000. Udah lempul kan ya. Nggak lempul 25 habis itu unfollow lagi. Dan 25 talent. Stalin. Padahal sebenarnya hari ini kita mau ngelihat kalian berdua tampil sih. Main gitar gimana ya, kalau band indie itu bedanya apa ya sama yang lain gitu. Ternyata nggak bawa alat. Coba nggak bawa alat ya. Boleh Next dilihat. time boleh ya kita ngeliat kalian lagi. Dalam waktu dekat kapan nih, di mana? Ya, kita tinggal nunggu dari ininya. Manggungnya? Diundang pasti hadir, bawa pasukan lebih lengkap. Oh, Oke. boleh juga itu nanti. Boleh. Jadi perform pakai cajon aja ya. Boleh, Nggak full apa. band ya. Karena kok full band mahal bayar. Kadang kami nggak usah pakai kalau Blooming nggak usah pakai alat, ibaratnya pakai kurio pun bisa kan. Oh gitu. Jangan bilang band indie udah beralih ke boy band ya. Enggak, akapela. Dia lebih Lebih gampang, nggak ya. perlu sibuk naruh mana gitar. Nah, berarti aku bisa cepak-cepuk gitu-gitu. Cepat beatbox. Iya. Itu yang bisa. Nah. Oke. Ini vokalisnya mana? Kita gitaris sih ya. Vokalis nggak hadir ya hari ini ya. Vokalis lagi Pengennya sih syuting. kita mau dengerin beberapa lagu Bloomin sih gitu. Kalau Bloomin boleh lah didengerin di Reverb Nation. Di mana? Di Reverb Nation. Tinggal search aja nanti Reverb Nation, search aja di Bloomin ada. Ada lagu-lagu baru sih, lagu baru. Kita masih rutin ngeluarin single, satu dua dalam sebulan 2 bulan single. Oh gitu. Ngomong-ngomong soal single, kan biasanya selalu keluar kan. Pernah nggak dibeli sama label gitu musiknya? Kalau untuk sampai ke titik itu ada banyak proses sih sebenarnya untuk bisa kita dibeli, bisa masalah legalitas lagi masalahnya. Apalagi kalau misalnya lagu kan pasti yang belum pernah dipublish baru bisa kita jual. Tapi ada sih Gina kemarin itu. Memang lagu Gina juga sih yang dibeli. Ya. Asik. Coba Terselubung. Ini ujungnya rupanya. dia malu-malu mau ngaku. Iya. Teknik bahasa nyanyi. Sebenarnya gitu. Teknik marketingnya mantap. Jangan. Nanti aja. Kamu main drum kan? Apa bisa main alat musik? Entah, lupa. Entah Iya. main apa. Soalnya kan Gina udah nggak di band itu lagi. Ntar nanti kalau dinyanyiin gimana gitu kan. Gitu ya. Heeh, Kena bis- ini ya. apa? Kena Oh, nggak apa-apa, bayarin ya. Nah, royalti. Ya. royalti. Kemarin jual putus ya. Jadi kemarin pernah ditawari sama Titu. Titu ya, Oh, Titu iya. masih Tika ingat ya, sama Tika Tiwi udah lama Tika banget Tiwi. ya kan, dibeli. Cuman karena memang si pencipta lagunya memang dia merasa Ya. itu kemurahan, dia merasa itu murah gitu. Jadi pengennya lebih mahal lagi baru dia lepas itu lagu. Kalau misalnya kalian sendiri gimana? Apa karena memang nggak mau karyanya jangan sampai ke orang lain, pengen sendiri, atau memang belum ada yang
beli lirik atau memang sama juga kasus sama Gina nih? Memang karena lagunya dihargai sangat murah. Gimana? Kalau pengalaman Gerside atau Blooming? Kalau kan aku juga ada yang solo kan main sendiri, itu pernah dibeli sama salah satu radio di Medan untuk jadi theme song acaranya gitu. Tapi kalau Garside kan apa ya, paling dia mainnya sistemnya review, jadi di review sama misalnya publisher dari Jogja di playlist, nah gitu. Tapi kalau untuk dibeli sih belum. Karena pernah juga kejadian gitu. Justru ketika dibeli lagunya jadi besar. Iya, seringnya gitu. Sebenarnya kalau itu sih balik ke keputusannya itu gimana tadi, karena kan sebenarnya kalau kita lagu Kalau kita nggak benernya kayak mana? Kalau sebenarnya kalau misalnya nggak benernya kalau nggak dikasih gitu Nggak kan, dikasih ya. kalau misalnya dibeli kan itu bisa juga bagian dari promosi untuk meningkatkan band itu tadi kan. Tapi kan udah musiknya udah untuk orang lain. Kan Ya, tapi kalau- kadang-kadang kan enggak. Jadi memang bukan band kita sendiri yang terkenal, tapi band lain gitu atau penyanyi solo lain yang Tapi terkenal. sebenarnya kalau dari hasil aturan ada undang-undang bahwa ciptanya. kalau hak ciptanya itu kita wajib ciptaan itu Oh, dibeli, tetap ditulis ya wajib ciptaan itu, siapa gitu. walaupun itu Oke. dibeli putus. Walaupun sebenarnya kalau dari undang-undangnya yang pernah saya baca, kita bisa mengklaim itu 50 tahun setelah penciptanya itu meninggal. Baru bisa balik lagi ke sama. Mengingat tentang hak cipta gini, ada nggak kepedulian kalian atau pernah nggak mendaftarkan karya-karya kalian ke Haki gitu? Belum pernah. Garside sendiri? Sejujurnya makin kesini, saya rasa malah makin berkurang sih kepedulian orang untuk masalah hak cipta gitu. Karena kan akses musik sekarang udah gampang, Spotify, YouTube sekarang Iya, udah iya, gampang kan gitu. Iya. Bahkan bahkan lagu aku sendiri yang solo itu ada yang maksudnya kan untuk lagu solo yang marketnya kecil, itu ada yang ngebajak di YouTube gitu. Dan di Google juga ada yang ngebajak. Maksudnya ya udah sedikit lah kesadaran orang tentang itu hak cipta. Karena malas prosesnya atau Iya, apa gimana? malas prosesnya. Karena kayak kita dulu yang pada tahun 2008 kita kan pernah ikut juga kompilasi yang sama kayak G sama The Massive itu juga. Kita perwakilan dari sini ya. Ujung endingnya kadang kita juga misalnya kita nih lagi koro-koro di tempat koro-koro, kalau kita searching ada lagu kita di situ ya, tapi ya karena itu tadi memang dari awal kita juga belum tahu bahwa dijual putus itu apa resikonya. Misalnya seperti apakah konsinyasi atau seperti gimana. Makanya pada saat kita jual putus kita Itu baru tahu di koro-koro mana yang ada lagu? Mantap, nanti abis buka kan? Koro-koro. ya betul juga habis buka bang, karena kalau sebelum buka nanti tempus ya bang denger lagu itu. Iya kan, mantap. Aus kan? dia jadinya. Iya, Tapi makanya- bang nggak masalah, karena kan memang lagu-lagu indie ini kan memang tidak boleh sembarangan kan. Tapi udah ke tempat karaoke itu kan memang harus Karena yang pada saat kemarin kompilasi itu 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 udah tadi masuk. udah Label dibeli ya? putusnya. Pada Iya, saat iya. itu kita kan juga belum tahu juga kena dibeli putus itu apa nih Kadang ada juga resikonya. yang kayak gini, hak kelola ekonomi dipegang mereka. Hak cipta di kita, hak kelola ekonomi Iya, di mereka. jadi kita bisa mengeklaim itu tadi setelah saya Setelah baca putus 50 tahun gitu. setelah penciptanya meninggal itu baru bisa balik sama kita. 50 tahun ya. Itu entah anak cucunya masih tahu nggak percaya entah nggak dibilang ada ini lagu Sama lagu kayak- Ato nih. lagu Ato kan sama kayak anakmu kan. Saya nggak anak lo sekarang, kok anak band. Enggak juga ya kan. Walaupun sekarang memang itu tadi udah mulai dikasih dengar-dengaran yang tuh membangun ininya tadi. Jadi ceritanya nih ya, kan kita kan kadang-kadang juga band ini kan pekerjaan juga kadang-kadang kan. Mereka Iya. menganggap band indie ini juga pekerjaan. Kadang ada nggak yang seperti itu? Jadi apakah memang Afif atau Bang Doni sendiri fokus di band atau memang ada band lain yang memang manggung sana sini gitu? Atau bawa Blooming juga manggung sana sini untuk mencoba untuk bawain lagu cover, karena kan tuntutan sekarang manggung memang harus bawain lagu cover kan, Mau tak mau. mau nggak mau gitu, karena penikmat musik kita juga bervariasi, ada yang suka dangdut, ada yang suka pop, ada yang suka lagu Jadi jazz gitu. seperti band top 40 gitu. Top 40 ya, band Iya, top 40 top 40. apa gitu juga? Atau memang fokus di indie aja?
Blooming sih sampai sekarang masih di indie gitu. Oh, setia ya. Ya ampun. Karena untuk apa ya, itu tadi main pun di top 40 kan memang di beberapa tempat kalau kita bilang cerita ngejar apa ya, pendapatan jadi kerjaan. Di Medan sendiri belum bisa jadi kerjaan, walaupun Kerjaan utama. ibaratnya walaupun dijalani sama yang lagi main di top 40 itu ya bukan karena memang bisa gitu, tapi mau tak mau dah ini nggak ada pilihan lagi nih. Ada band Medan yang memang Terakhirnya spesialis ke situ ya. seminggu dia terakhirnya untuk menutupin itu tadi main di 3-4 tempat. Iya, gitu. kebanyakan band kan gitu. Iya. Tapi Blooming setia ya untuk bisa tetap di jalurnya. Oke. Kalau Banana Split ini rock Banana ya. Split. Gerside. Gerside, sorry. Gerside. Sebenarnya gini, ada asumsi kalau misalnya kalau mau nyari duit, sekarang ini main ini aja apa wedding. Kan, ini percaya atau enggak sekarang tuh lagi marak-marak nih band wedding nih. Jadi ada manajemen band wedding. Memang. Itu memang cair sih sejujurnya. Iya, memang. tapi kan nggak bisa bawain lagu rock aja. Nggak bisa gitu. Nah, tapi sekarang udah ada jalan tengahnya gitu. Jadi kalau Apa? boleh saya sebut bandnya namanya Pijar. Dia memang produk Medan sih Iya. gitu. Dan itu dia ada label, saya nggak usah sebut labelnya lah, tapi dia ambil jalan tengah. Jadi dia si Pijar ini boleh gimana pun musiknya sesukanya. Asalkan Pijar memang punya marketing yang bagus dan punya fansnya. Iya. Ada fanbase-nya gitu kan. Udah, jadi benar-benar bayaran semua dari label itu. Hidup bandnya benar-benar dari skena indie. Jadi kalau dibilang ini nggak bisa ngidupin orang, bisa sebenarnya. Hanya saja memang butuh support dari label yang bisa mendukung idealisme gitu. Sekarang bahkan Pijar itu kan salah satu lagi udah dipakai Samsung lagi kalau buat ini. Oh iya? Salah satu brand juga lah gitu kan. Jadi maksudnya ya itu udah pencapaian yang luar biasa sebenarnya kan gitu. Dan itu tapi Apa itu? band itu kan band dari Medan, gitu. Tapi besarnya di luar Sumatera. Dia mesti hijrah dulu ke Jakarta akhirnya. Karena kan ada juga kemarin anggapan teman-teman gitu kan, dengan kemajuan teknologi sekarang ada untuk alat promosi, ngapain juga kita harus hijrah gitu. Kan tetap bisa berkarya di Medan, menjual karyanya pun bahkan bisa dari Medan gitu kan. Iya, benar, karena memang kita kalau kita Iya, dari karena kau kan udah old school, belum bisa memahami teknologi. Kalau Afi yang paling bisa. Afi kan dia bisa jual melalui Instagram. melalui Iya apa sih, sekarang gitu. memang media. Sorry ya buat orang old school ini. walaupun Facebooknya ada 2 loh, satu 30 gitu. Oh, sombong. Iya, iya. Berarti enggak juga. Karena kayak mana ya, walaupun kita bilang Medan ini besar, dari kansnya untuk berkembang besar, ada hal yang unik yang musiknya sendiri nggak bisa jadi tuan rumah di kampungnya ini sendiri gitu. Akhirnya daripada kita ngabisin wasting time berjibaku di Medan, udahlah hijrah aja kita. Iya, itu seringnya kayak gitu. Lebih gitu. Itu jadi miris juga sih sebenarnya. Antara bangga sama Bisa ke kota teman-teman orang. yang akhirnya Iya. bisa keluar dari kota Medan ini dan akhirnya punya nama di luar, tapi kembali ke kota Medannya sendiri kayak kita nggak ada apa-apa gitu ya, nggak buat apa-apa gitu. Pernah sih kejadian seperti itu kan. Cuma satu album habis itu. Iya. Aduh. Makanya kalau ditanya masalahnya apa, susah terungkapkan itu di Medan itu. Makanya lebih ternyata udah bandnya. Makanya harusnya kan kalian berkolaborasi gitu walaupun sesama band indie. Iya, Karena kenapa nggak bangkit sama-sama? Terus kan di radio kurang, ya udah kita suarain lagi di radio, terus buat lagi panggung sana sini gitu. Kita mulai bangkit lagi gitu. Kan bisa. Nih Ya, mulai sekarang ya, apalagi seharusnya. banyak yang nonton kan. Seharusnya bisa, walaupun gini mungkin kadang-kadang kan ada beberapa orang bilang bahwa antara senior junior gitu. Kalau kami dari Blooming pribadi, kami nggak mikirin itu masalah senior junior. Emang ada yang gitu, senior junior? Iya sampai kita nggak usah kita bilang di Medan itu kental dengan itunya. Ya, abang sebagai senior lah ini kayaknya Kita bisa malah lah diingatin gitu kan. Kita malah pengen itu dengan ikut, misalnya Blooming nggak nutup kemungkinan bisa berkolaborasi sama siapa, mau buat kegiatan seperti apa, mau gigs mau seperti apa. Sampai kemarin dulu kita juga pernah buat gig sendiri yang akhirnya yaitu balik tadi, ada beberapa talent ini semua pengennya, ada beberapa kawan-kawan yang pengen instan gitu.
Dan itu memang sampai sekarang belum jumpa kita rumusnya jadi instan itu apa ya kan. Sering-sering lah kau belajar. Karena ini dari bermain musik aja udah dari SMP kan. Ya kan bener kan dari SMP. Ini kan lebih lama ini Bang Roni. Tapi ngomong-ngomong kan sekarang memang udah besar kan, apalagi Bloomin udah memang luar biasa lah, penikmat musiknya banyak, Gerside juga. Siapa sih yang nggak kenal Afif ya? Kenapa jadi dengan kegantengannya jadi suka dukanya waktu dulu sampai sekarang gimana? Paling seneng lah pengalamannya waktu manggung pas kapan? Afif kayaknya. Dukanya Paling banyak juga seneng apa? ya. Afif gimana? Apa ya? Ini duka lu seneng dulu atau yang mana? Ya skati, apa nah? Kalau duka sih sejujurnya nggak Nggak ada. menyenangkan ya, namanya sama kok kalau misalnya kita suka sama musik kan, jadi apapun yang kita lakuin walaupun kadang ya kalau masalah yang masalah di panggung itu kan klasik lah, kan sering gitu kan, jadi karena udah sering ya udah gitu nggak apa-apa. Jadi kalau ditanya dukanya ya paling misalnya pun ada yang pernah kena tipu ya itu udah ya, Tipu apa? jadi kalau bahasa cerita dulu waktu SMP itu saya pernah sejujurnya saya SMP kan saya rekaman nih Tuh ya, kena tipu tapi ngucapin selamat ya. karena Jadi sama-sama Masuk barisan berarti ya. ini saya kayak ngebuka rahasia aduh Gimana? Penasaran nih. iya bayangin aja lah kan saya cerita nih waktu dulu kan saya SMP denger Bloomin tapi orang nggak salah lo emang dulu waktu SMP udah rekaman memang kan jadi saya rekaman aku rekaman waktu SMP itu rekaman gitu Yes. ditipu sama orang studionya. Jadi memang orang studionya kayak, iya kamu bikin lagu segala macam. Kami rekaman kan, jadi anak SMP main band. Iya. Ya mungkin ada yang jago lah, tapi maksudnya anak SMP kan nggak tahu, susah lah gitu mau bangun market segala macam. Main musik aja mikirnya. Yang penting taunya, ini jadi ekstrakurikuler main band gitu kan. Kan. Ternyata kan pakai duit orang tua kami, jadi kan ditipu. Kasar kan seperti itu. Itulah berarti. Terus musiknya nggak jadi gitu. Musiknya sampai ke radio. Kalau nama bandnya sih The Rascal udah jauh lama. Jadi yang gitu. kena tipunya apa ya? Duit ya maksudnya duitnya kan mungkin kita nggak tahu duitnya sebesar apa untuk rekaman. Oh gitu. biayanya. Cuman gitu. Jadi kalau bisa dibilang kita biayanya besar banget yang kalian keluarin dari kemarin. aroma-aromanya pernah juga kayaknya itu. Dia satu shift 500.000 paling 250.000. Iya, itu memang nyata seperti itu. Terus satu shift yang seharusnya 8 jam jadi 5 jam. 5 jam nih Dek, satu sih. Oh 5 jam malah karena masih newbie ya kan. Nggak tahu juga paham Ngetek gitar aja harus 2 shift katanya. Iya. Atau yang bilang misalnya sama operator, "Bang, ganti ulang." Oh, nggak bisa ini Dek, susah ini. Udah main aja nih sesuai udah main aja kerja kok nggak usah Atau operatornya lama-lamain. Banyak sih trik-trik kejadian kayak gitu sebenarnya. klasik ya. Banyak masalah itu banyak. Jadi kalau bilang Abang ini duluan pasti ngerasain. udah lebih lama. Jadi itulah kira-kira dukanya. Mungkin kejadian itu udah lama kan. Tapi kalau masalah yang sukanya ya yang pertama sih bisa bikin album solo. Itu kan kayak kejadiannya jarang gitu kan. Yes. Diproduserin dan itu kan aku nggak kena biaya apa-apa gitu kecil. Terus yang kedua waktu Garset itu jebol di We The Fest yang kemarin ada Jokowi dan itu lumayan istilahnya We The Fest itu lumayan festival yang diperhitungkan untuk skena indie lah gitu kan. Dan untuk main di situ jumpa sama artis kayak Bara Suara itu kami sempat jumpa dan lain-lain itu sebenarnya dan sama teman-teman sendiri dari reunian. Jadi band reunian yang dulu SMP cupu-cupu sekarang bisa sampai kayak gitu kan alhamdulillah jadi kayak berkesan lah gitu. Nggak nyangka aja bisa sampai WTF gitu. Berarti marketnya ada ya, pasarnya ada ya kalau untuk indie metal. Kalau abang Ada. ini yang lebih senior, Cuman bang? Cuman apa? Apa abang nak tipu juga? Kalau masalah tipu tadi udah diwakili ya. Mayoritas anak band pasti udah pernah dia judulnya kayak gitu dia kena skill lah ya. Kena skill ya. Spek abang-abangan gini kan. Kalau Karena taping. ngelatih mental juga tuh ya. di slap. Nah, Terus kalau misalnya dukanya minus lah ya. Kalau main musik itu ngeband minus lah dibandingkan sukanya. Sukanya paling terbesar pada saat kita bawa lagu sendiri, satu orang nyanyi di pojokan itu kayak rasanya surga tuh 2 langkah depan awak ini. Surga, gitu, bahagia banget gitu ya. Itu diobrolin, nanti kalau udah di backstage diobrolin itu kalau bahannya itu Kak Klenteng kata di ujung sana nyanyi satu. Iya. Ih, tahu dia. Oh, udah lagu kita ya, gitu-gitu lah ya. Itu waktu pas 2004, ya baru-baru lah. Kalau misalnya sekarang ya alhamdulillah masih ada yang tahu lah lagunya. Terakhir manggung kemarin di mana, Don? Terakhir kali manggung kita opening padi kemarin di PRS itu. Selalu ya.
Beres. Itu Gimana kalau antusiasnya? Gimana kalau ngeliat kemarin? itu antusias juga kita karena kita diundang 1 hari sebelum hari H disuruh main. Oh gitu. Antusias kita itu. Gitu. Kalau penontonnya gimana? Kita makanya ya, tapi gimana ya kalau Medan ya adalah ada beberapa yang depan karena kan kita dari album 2004 sampai yang mungkin orang dengar 2008 2009 masih tahu. Kalau misalnya anak-anak sekarang ya belum begitu tahu lah gitu. Aku tahu. Masih ingat lagunya apa? Judulnya Coba nyanyiin. nggak ada, jangan nyanyi lah. Waduh, ini Kalau dijebak, disuruh nyanyi dijebak kalau nih, iya, dijebak. kalau Ya disuruh- kalau tahu kan, kalau pasti disuruh- tahu dong. Ya, itu juga alasan terbesar kita jadi gitaris, makanya kalau disuruh nyanyi bisa ngindar gitu. Iya, itu kan. Nyanyi ya enggak saya gitaris, maaf ya, gitu. Maaf ya nanti sore. Kalau dia kalau disuruh bisa nyanyi enggak main suling. Karena nanti Gak kalau apa-apa, musik tradisional. Gabung sama Iya, band itu kan indie. selalu itu kan. Udah ada band ya, iya. rekrut vokalis baru nih. Oh, ya vokalis baru. Kami menghindari ada cewek di dalamnya. Bukan, Bang Arif mau masuk. Bang Arif masuk kan? Ya kan? Ini pegang-pegang kabel. Yes. Gimana harapan ini buat band ini di Medan? Ya harapannya Medan bisa jadi wadah untuk anak bandnya sendiri di Medannya sendiri gitu. Karena ya kita berharap tanpa harus ada hijrah itu ke ibu kota, Medan bisa bangkit, bisa jadi kota yang memang industri lah kita bilang kalau kita mau memori di industri. Karena kalau cerita industri kan bukan anak bandnya sendiri gitu. Kita berharap ada banyak pihak yang bisa mensupport kita untuk jadi tuan rumah di kampung kita sendiri. Betul. Apalagi kayak Jogja ya, itu kayak Ay, terus Iya. keren banget ya musiknya itu memang hidup di sana ya band-band Jogja, ini. Bandung kita bilang Iya, Medan harus. harus. Itulah kan. Setelah Kalau- ini ya, kita harus bangkit lagi. Kalau ngomongin indie ini kan udah capek lah ya. Maksudnya nggak berasa kan, udah Capek. hampir 1 jam juga kita Iya, ngomong. betul. Nah, jadi semoga ya apa yang kita obroli ini bisa jadi apa ya, input ya atau masukan Betul. bagi penonton di rumah dan siapapun yang mau ini mau ngeband Ya bener. pasti kan punya ada inspirasi ya. Oh nih Blumin nih. Yes. Dan sudah tahu ya suka duka anak bandnya Yes. itu. Iya. Terakhir Afif harapannya, Harapannya ya? singkat aja. Jadi gini, kalau menurut aku indie Medan ini sekarang udah oke gitu. Sebenarnya udah di tahap yang oke gitu. Menurut aku yang kurang dikurangnya adalah hargai perbedaan aja sih. Jangan ngejas-ngejas gitu dan saling support. Karena menurut aku yang hidupin indie Medan adalah support antara teman-teman gitu aja sebenarnya. Betul, jadi memang harus mulai sekarang ya, memang kita harus tetap sama-sama, Iya. tidak ada senior-junior lagi Iya, ya. betul. Jadi buat semuanya yang nonton juga band-band indie yang ada di Medan, ini kalau bisa setelah ini kita sama-sama bisa buat panggung sama-sama lagi. Kalau boleh satu tambahan sih kan Apa kalau tuh? misalnya yang Pak untuk saran sih gitu. Kalau ngeband harus mau nonton dulu baru bisa ngarepin Iya, bandnya ditonton. itu betul. Iya, kan? betul. Selama ini kan kita ngeband pengennya ditonton mulu. Iya, itu gitu. betul sekali. Iya. Nggak pernah hadir ke Jangan acara-acara band. jangan gengsi. Temen sendiri Ah. gitu kan. Temen Jadi nanti kalau sendiri. Gina manggung abang nonton. Pasti, iya. Balik lagi ranting balik gitu maksudnya. Band baru, band yang di baru. Oh iya, Ben. Oh, Yes. nama bandnya baru gitu. Iya, jadi boleh saling support ya tadi. Iya, Saya support, ada temen Gerside manggung, belum nonton. Pasti. Belum manggung, Gerside juga nonton. Begitu juga band-band indie yang ada di rumah yang ada Iya. di Sumatera Utara ini, apalagi di Medan khususnya. Ya, semoga tetap bangkit musik-musik yang ada di Medan ya, luar biasa obrolan kita. Terima kasih untuk Bang Doni kasih. Blumin, terima kasih buat Afif. Bang Ari. Yes, udah bisa hadir ke sini untuk ngobrol Oke, ya. terima kasih. Thank you so much. Thank you. Yes. Terima kasih. Oke, nah buat pemirsa di rumah ya, jangan lupa untuk terus saksikan Pagi Medan, obrolan asik setiap hari Senin di jam 8 sampai dengan jam 9 bersama kita berdua. Ada Gina dan juga Bang Arif ya. Iya. Jadi kita akan ngobrol seputar anak-anak muda Medan ya. Dengan kreativitasnya. Betul. Semoga menginspirasi seluruh masyarakat Sumatera Utara dan tetap semangat di pagi harinya untuk menjalani hari ya. Pertama puasa. Hari pertama puasa Semoga juga tahan hari sampai ini. buka. Iya. Iya. Betul.
jangan tempus. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Tigor namaku.